Aku sih kontra sih kak, karena data pribadi yang sensitif gitu loh. Pengalian isu. Nama aku Nurindya Risnina, biasa dipanggil Nina. Namaku Hilda Erdianita, biasa dipanggil Hilda. Nama saya Abel Vioni Labrori. Kalau saya Silmi Aziza. Aku Melvi. Nama saya Yuswananda Krisna Putra. Cindy Widiawati. Nadia Lailatul. Dari fakultas apa dan semester berapa? Aku dari FTIC, jurusan Sistem Informasi, sekarang semester 5. FTIC semester 5 jurusan Sistem Informasi. Dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kebumian. Semester 1. Aku dari Fakultas Sains dan Analitik Data semester 1. FS aja semester 1. Sama. Tahu Biorka nggak, Kak? Sekedar tahu aja sih, Biorka itu bukannya yang akhir-akhir ini viral ngeretas data itu nggak sih? Data Iya. pemerintah gitu. Tahu sih sekedar muncul di media sosial. Tahu. Kalau aku sih jujur nggak tahu ya. Sama sih, cuma ngikutin sedikit. Tahu tapi yang tahu banget gitu lah kak. Biorka itu kayaknya dia tuh anonimus gitu nggak sih? Terus dia tuh kayak bocorin data-data dari pemerintah gitu sih setauku. Itu hacker yang ya kita nggak tahu siapa, tapi dia berusaha ya membocorkan data-data. Apa yang kamu ketahui tentang sosok Biorka? Yang hacker untuk masalahnya siapa? Munir itu kan? Iya. Yang lagi viral sekarang. Iya, sama hacker. Kalau setahu itu kayak hacker gitu, yang nggak tahu sih ini bener apa enggak, kayak bisa tahu data-data kita, data-data orang lain gitu sih. Saya juga cuma tahunya segitu. Kalau aku bener-bener gak tahu. Menurutmu Biorka itu punya tim atau enggak? Individu kayaknya. Kalau menurutku sendiri kayaknya Biorka itu dia individu deh, nggak tim. Kalau menurutku mungkin bedanya, menurutku tim mungkin ada di balik layar yang lainnya yang kita tidak tahu, tapi yang speak up cuma satu orang aja. Enggak sih kalau menurutku. Enggak juga. Kalau dari yang dijelasin sama dia, kalau menurutku sih ada pastinya. Sebenarnya kalau yang udah paham banget tentang hacker bisa aja, nggak sendirian juga bisa sih. Jadi bisa sendiri atau enggak itu tim yang anggotanya nggak banyak sih, kayak 2 orang 3 orang gitu. Menurutmu apa tujuan Biorka menyebarkan data pribadi dari beberapa pejabat pemerintah? Kalau menurutku sih dia nyebarin tuh biar apa ya? Ya biar masyarakat tuh tahu logonya pemerintah di Indonesia gitu. Menurutku tujuannya sih mungkin sebenarnya ingin memberitahu hak-hak dari kalangan rakyat yang bawah untuk dia bisa dimenangkan oleh biar pemerintah tahu nih kayak gimana nih keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Mungkin dia greget mungkin. Untuk ya greget terus kayak biar orang-orang tuh tahu gimana aslinya gitu. Tapi kalau dipikirin lagi bisa jadi nggak sih kayak yang buat itu loh, buat ngungkapin hal-hal yang kita nggak tahu di belakang itu ada apa gitu. Dan kalau menurutku karena pasti ada, mereka mau ngungkapin something yang berhubungan sama politik, makanya mereka nyebarin itu semua. Kan banyak data pribadi yang bocor, menurutmu penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Penyebab data bocor ya. Iya. Kalau menurutku sih dari keamanan di Indonesia sendiri kayaknya masih belum hack ya, nggak se-hack yang kayak di luar negeri. Jadi tuh hacker-hacker yang punya keinginan buat bocorin tuh jadi lebih gampang. Apalagi kan hacker zaman sekarang tuh banyak ya fasilitasnya dari internet atau sesama komunitas gitu. Dan menurutku solusinya ya kita ningkatin tim tim keamanan cyber gitu di Indonesia. Sebenarnya data pribadi bocor itu udah lama ya. Dari kita aja misalkan kita juga bisa
gampang banget data bocor. Itu faktornya sih karena dari sosial media juga, kita tanpa sengaja ngeklik link atau itu kan teroris yang jahat-jahat kayak di belakangnya gitu kan langsung punya aksesnya. Kalau itu aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Kalau misalnya udah bocor nggak ada solusinya sih Mbak kalau menurutku. Apa ya? Iya kalau udah bocor Udah terlanjur. Kurangnya keketatan keamanan itu dari pemerintahnya. Bisa juga kurang edukasi mengenai itu, mengenai buat menyimpan data-data pribadi kita sendiri. Makanya jadi tersebar yang seharusnya tidak disebarluaskan malah jadi tersebarluaskan seperti itu. Sama sih aku kayak gitu. Nah terus untuk solusinya mungkin dari pemerintah juga sih Kak, karena kita belum kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau misal pemerintah gitu memperketatlah kayak keamanan buat data-data warga Indonesia gitu aja. Jujur sih kurang tahu. Menurutmu apa bahayanya jika data privasi seseorang itu sampai bocor? Kalau menurutku sih data privasi bocor itu bisa dibuat dibuat untuk kejahatan lain sih. Kan biasanya ada tuh data yang dijual di situs-situs dark web, itu kan bisa merugikan ya, apalagi datanya itu untuk misal dipakai namanya untuk sebagai pembunuh atau bisa digunakan untuk akun untuk hutang ataupun judian, jadi bakal sangat merugikan si korbannya gitu sih. Apalagi kan sulit untuk dilacak siapa yang menggunakan akun tersebut kalau misalnya dia tuh hacker yang pro. Ya, jadi kalau datanya banyak tersebar itu ya mungkin bisa disalahgunakan bagi pihak lain yang mungkin untuk mengambil keuntungan dari data-data tersebut, bisa digunakan kayak hutang, pinjol kayak gitu. Nanti pasti ada, misal ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu kan, data-datanya misal buat kemarin kalau nggak salah ada itu ya, nomor KTP-nya juga kan ada di situ, itu bisa disalahgunain kayak gitu-gitu. Itu sih bahayanya. Itu dampaknya itu bahaya itu nanti ke kehidupan kita sendiri. Jadi kita nanti kalau misalnya kita nggak pernah kenal ketemu orang, tiba-tiba dia kenalin kita, tahu semua data pribadi kita, kan kita jadi was-was ya, jadi kayak berasa diteror gitu-gitu. Sebenarnya kalau dibilang bahaya bisa jadi bahaya, soalnya kan itu masalah data yang sangat sensitif banget nih. Tapi kalau yang masalah bahaya udah pasti bahaya. Terus kalau sebenarnya kalau dipikirin lagi, misalkan emang menyangkut pejabat yang seperti itu, gak bisa berpikir positif gak sih? Kan kalau misalkan ada jalan lain lagi, yang baik itu pasti bakal ketutup sama yang negatif. Makanya mungkin mereka berpikirnya ya udah dengan nyebarin kayak gitu, pasti masyarakat tahu gitu. Pastinya bahaya sih Kak, karena data-data kita kan data-data pribadi yang mungkin nggak semua orang bisa tahu gitu. Nah, kamu sendiri termasuk tim pro atau kontra sama Biorka ini? Kalau aku sih setengah-setengah antara pro sama kontra ya. Iya. Apalagi dia kan bocorinnya juga ya kayaknya emang orang yang dibocorin tuh ya kayak orang emang nggak bener gitu sih. Jadi ya biar masyarakat tahu aja lah gimana aslinya gitu. Ya kalau aku juga netral sih sebenarnya, kayak ingin memperjuangkan haknya, tapi dia kayak mengancam pemerintah untuk membocorkan, jadi netral sih, gak begitu pro atau kontra. Tim netral nggak ada, Mbak. Tim netral ya? Tim netral. Kayaknya netral aja sih. Soalnya kan ada yang bagusnya, ada yang enggaknya juga. Iya. Aku sih kontra sih Kak, karena data pribadi yang sensitif gitulah disebarin ke orang-orang. Menurutmu viralnya Biorka ini murni atau memang disengaja dibuat untuk pengalihan isu? Belum, nggak begitu tahu ya, cuma kayaknya pengalihan isu. Kalau menurutku murni sih, apalagi kan banyak masalah gitu kan sekarang di Indonesia, ada yang BBM lah, ada yang kasus-kasus pembunuhan itulah. Jadi menurutku tujuannya si Biorka ini emang pengen masyarakat lebih tahu sih pemerintah kita tuh kayak gimana aslinya.
menurut aku pernah mikir kayak murni, tapi bisa jadi pengalihan isu. Soalnya kenapa munculnya bisa pas ada kasus Ferdy Sambo, kemudian habis itu kenaikan BBM. Nah, dia muncul tepat di antara setelah kasus itu. Bisa aja itu juga bisa jadi pengalihan isu buat biar kasusnya udah nggak begitu up lagi. Sengaja kok menurut dia, kalau misalnya menurutku sengaja sih Mbak. Sempet nggak percaya juga sih Kak, tapi kok udah sampai yang kasusnya kayak parah gitu ya, mungkin sih 50-50 lah. Kalau aku mungkin bisa aja murni sih. Saya juga kayaknya sama sih, di tengah-tengah aja. Soalnya bisa jadi pengalian isu, bisa jadi enggak juga. Bisa juga kayak yang murni kan, soalnya banyak kasus-kasus yang kebocoran soal data-data pribadi. Aku juga 50-50 sih, soalnya kan juga banyak banget nih masalah di negara ini yang sangat wow. Jadi bisa aja buat jadiin pengalihan isu doang. Jika disuruh menebak-nebak, menurut Kak itu sebenarnya rakyat biasa atau dari kalangan pejabat pemerintah itu sendiri? Kalau menurutku sih bisa jadi dari kalangan pemerintah sendiri ya, soalnya kayak buat buat nyebarin data kayak gitu itu susah. Kalau misalkan dari masyarakat sendiri tuh emang bisa, cuma kan kayak ada sesuatu yang pastinya susah buat ngebocorinnya kayak gitu sih. Jadi bisa dari kalangan pemerintah sama rakyat biasa juga. Mungkin iya, tapi kalau misalkan rakyat biasa juga mungkin ada sangkut pautnya ke pemerintah juga, nggak mungkin kayak yang disuruh gitu dibayar. Bisa jadi sih. Setuju juga sih Kak, karena kan kalau misal nih kita rakyat terus nyebarin buat apa kalau nggak ada tujuannya gitu. Mungkin juga ada hubungannya sama pemerintah gitulah. Kalau aku mikirnya sih dia itu bukan rakyat biasa sih mestinya. Mesti dia itu ada orang penting di balik itu semua. Dan menurutku dengan dia cuma menyebarkan data-data dari pejabat itu, pasti dia punya backingan kuat di belakang gitu. Mikirku gitu sih. Jadi bukan orang biasa. Sama sih, mesti ada backingannya